Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat perkenalkan, nama saya Fitriatul Nisa dari program studi pendidikan agama Islam Universitas Islam Madang Rahmat Malang, jurusan semester 6 kelas B. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengertian sholat jika dalam keadaan darurat. Tujuan materi ini adalah agar kalian dapat mempelajari dan mampu menjelaskan pengertian sholat dalam keadaan darurat beserta dalilnya. Bagaimana tata cara sholat ini jika dalam keadaan sakit, tata cara dalam keadaan suatu kendaraan, maupun mempraktikkan sholat dalam keadaan darurat ketika sedang dalam keadaan sakit dan di kendaraan. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang pengertian sholat dalam kendaraan. Agama Islam telah mewajibkan sholat karena sholat adalah ibadah yang sangat penting. Hendaknya dalam keadaan apapun kita tidak boleh meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan berbagai kemudahan dan keringanan kepada umatnya untuk menjalankan ibadah sholat, termasuk saat dalam keadaan darurat seperti sakit atau saat di kendaraan. Islam adalah agama yang luas. Ajarannya tidak memberatkan penganutnya. Salah satu keunggulan agama Islam dibandingkan dengan agama yang lainnya itu misalnya Nasrani, Kristen, Hindu, dan lain sebagainya. Islam itu selalu menempatkan ajarannya sesuai dengan tempat dan waktu. Artinya Islam itu luas, tidak memberatkan, bahkan meringankan penyebutan. Contohnya adalah sholat. Ibadah ini wajib dilaksanakan dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sehat, lapang, sempit maupun darurat. Agama Islam telah mengatur tata cara sholat dalam keadaan apapun. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam tidak memberatkan atau menyulitkan pengikutnya. Lalu bagaimana cara melaksanakan sholat dalam keadaan darurat? Dalam keadaan sakit, kita akan bahas selanjutnya. Ini tentang tata cara sholat dalam keadaan darurat. Sholat fardu 5 waktu adalah kewajiban yang disyariatkan Allah kepada hamba-hambanya untuk dikerjakan. Perintah sholat ini juga berlaku bagi orang yang sedang menderita sakit, sedang dalam kendaraan, dan orang yang sedang dalam keadaan bagaimanapun selama ingatannya ini masih ada. Selama ingatannya masih ada, dia wajib mengerjakan sholat. Bagi orang yang sedang sakit maupun orang yang sedang keadaan sulit sholat, Allah memberikan keringanan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Keringanan ini biasanya disebut dengan rukhsah. Dengan demikian, sholat dalam keadaan darurat adalah sholat dalam keadaan terpaksa. Jadi kita tidak boleh melaksanakan tata cara ini ketika kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Sholat dalam keadaan darurat adalah sholat yang dikerjakan ketika sakit atau dalam keadaan sulit. Adapun ada beberapa kriteria jika sulit jika hendak melaksanakan sholat. Misalnya ketika ia di dalam kendaraan, dalam pesawat, kereta api dan sebagainya, dan itu adalah kendaraan umum, bukan kendaraan pribadi. Ketika seseorang dalam keadaan sakit, maka laksanakanlah sholat dengan cara semampunya atau sekuatnya. Apabila ia tidak mampu berdiri, maka kerjakan dengan duduk. Jika tidak dapat duduk, maka dengan berbaring. Dan apabila tidak berbaring, maka kerjakan dengan isyarat mata. Sehingga sholat ini tetap dapat dilaksanakan, tidak ditinggalkan. Penjelasan tidak mampu adalah jika ia mendapatkan kesulitan dalam melaksanakannya. Misalnya, jika ia paksakan untuk melaksanakan sholat, maka penyakitnya semakin parah atau bahkan dapat menimbulkan kematian. Misalnya adalah orang yang punya sesak
bekas dari infus dan sebagainya, maka dia boleh melaksanakan amal sholat. Biasanya apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Dan juga sabda Rasulullah ini dari Ali bin Abi Thalib dan Nabi Muhammad, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat orang yang sakit adalah sambil berdiri jika mampu. Jika tidak mampu, salatlah sambil duduk. Jika tidak mampu duduk, isyaratlah dengan kepala, tapi hendaknya sujudnya lebih rendah daripada duduknya. Apabila dia tidak mampu salat dengan duduk, maka salat dengan membaringkan tubuhnya ke sebelah kanan menghadap kiblat. Jadi posisi tidurnya miring. Dan jika ia tidak mampu juga, maka salat sambil terlentang dengan kedua kaki mengarah kiblat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Orang yang berada dalam kendaraan mengalami situasi yang berbeda. Ada yang di dalam kendaraan itu tenang, seperti dalam kapal yang besar, jadi misalnya kapal apa senang kalau menggerak itu kapal itu ya. Ada juga orang tidak bisa merasa tenang seperti dalam bis yang sempit. Misalnya dari Lampung dia mau ke Surabaya, dia tidak kuat untuk beli tiket pesawat, akhirnya tiketnya bis atau kereta lah, kan tidak bisa tuh melaksanakan dalam keadaan berdiri, maka sholatnya dalam keadaan duduk. Artinya tidak boleh meninggalkan sholat. Untuk melakukan sholat dalam kendaraan, dengan disesuaikan dengan jenis kendaraannya. Rasulullah itu pernah ditanya oleh sahabat bagaimana cara sholat dalam bis perahu. Beliau menjawab, Rasulullah SAW bersabda, sholatlah di dalam perahu itu dengan berdiri, kecuali kalau kamu tidak bertengger. Jadi boleh melaksanakan sholat dalam kendaraan itu. Lalu yang terakhir adalah tata cara sholat dalam keadaan sakit. Sholat itu adalah ibadah yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap kaum muslim walaupun dalam keadaan sakit. Sholat itu wajib dilaksanakan. Hal ini menandakan betapa pentingnya ibadah sholat bagi kaum muslim. Mulai dari sakit yang ringan sampai yang berat itu ada caranya. Tadi misalnya ada duduk, lihat tadi yang tuh. Ada juga adapun kalau cara pelaksanaannya jika tidak mampu berdiri maka lakukanlah dengan duduk. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah rukunnya dilakukan setelah gerakan sujud dan posisi duduk seperti duduk di atas. Misalnya ini badan kalau rukuk, kalau sujud segini kepalanya ya, rukuk segini. Jadi adalah posisinya adalah 90 dapat 45 derajat. Jika tidak sanggup sujud dengan posisi duduk, kalau posisi duduknya tahiyat, maka sujudnya seperti biasa. Jika tidak sanggup duduk, maka salatlah dengan membaringkan tubuh ke sebelah kanan menghadap kiblat. Jika tidak mampu, maka telentang dan kakinya lah yang menghadap kiblat. Ini yang dalam tidur dalam keadaan salat dalam keadaan terlentang dan hidupnya kakinya yang menghadap ke kiblat. Ini adalah cara yang terakhir. Jika tidak ada, maka dengan isyarat itu pun jika beliau sudah mau sholat. Sekian dengan tata cara saat ini saya mengajarkan ini sama kalian ya. Saya berharap kalian itu selalu melaksanakan sholat dalam keadaan apapun. Dari sini kita tahu kan bahwa Islam itu betul-betul ingin memudahkan umatnya, bukan menyulitkannya. Terus bacaannya dan lain sebagainya gimana Bu? Nah, kalau tata cara sholat ya urut-urutannya sama seperti sholat biasa. Ya, kita tutup pelajaran pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.